Bab pertama. Sekarang tanggal 7 Mei tahun 2040. Seorang pria berusia 35 tahun sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit akibat terkena penyakit gagal ginjal yang menyebabkan dirinya harus melakukan cuci darah setiap minggunya. Pria tersebut bernama James Arthur. Dirinya bisa terkena penyakit gagal ginjal karena pada masa-masa mudanya dulu dirinya sering sekali minum alkohol dan pola hidup yang tidak sehat. Dia melakukan hal tersebut untuk menutupi rasa sedihnya. Pada saat akan melanjutkan studi ke universitas dirinya, tiba-tiba diputuskan oleh pacarnya. Akibat hal tersebut, dia lebih sering meminum alkohol sampai saat dirinya lulus dari universitas dan bekerja di salah satu perusahaan desain grafis di kota Greenridge. Dia hanya bisa menyesali perbuatannya yang telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi orang sukses dan sekarang dirinya hanya menjadi beban keluarga akibat biaya pengobatan dan cuci darah yang begitu mahal. Bahkan kedua orang tuanya harus menjual barang-barang yang ada di rumah, termasuk juga rumahnya. Sekarang pria tersebut sudah dalam kondisi kritis karena mengalami berbagai macam komplikasi akibat gaya hidupnya dulu yang sangat tidak sehat. Dia memakan makanan cepat saji, merokok dan juga sering minum alkohol dalam jumlah banyak. Aku benar-benar bodoh. Andai saja aku melakukan gaya hidup sehat dan tidak larut dalam kesedihan, mungkin aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku sekarang. Dirinya hanya bisa menyesali perbuatannya dan sekarang dirinya telah menjadi beban untuk kedua orang tuanya. Tak lama kemudian tubuhnya memaksa sakit yang sangat luar biasa dan James pun menghembuskan nafas terakhirnya. Apa kamu sudah menyesali perbuatanmu di masa lalu? Terdengar suara yang begitu menyeramkan. Mendengar pertanyaan dari suara yang mengerikan tersebut, dirinya mengira kalau suara itu berasal dari malaikat dan sekarang dirinya sangat yakin kalau sudah mati. Iya, aku sangat menyesal. Jika saja waktu bisa diulang, aku ingin kembali ke masa pada saat aku lulus sekolah menengah atas. Jawab James, di masa itulah awal kehancurannya. Haha, baik kalau begitu nak. Aku akan memberikanmu sebuah kesempatan kedua, dan jangan kamu sia-siakan. Kata suara misterius tersebut. James pun terbangun di ranjang kamarnya rumah lamanya. Rumah tersebut seharusnya sudah dijual oleh orang tuanya untuk membiayai pengobatan dirinya. Bagaimana aku bisa ada di sini? Apa sekarang aku sudah mati? Tanyanya yang jelas kebingungan. Dirinya mendapati ponsel lamanya yang tergeletak di meja belajarnya. Dia mencoba mengambil ponsel tersebut dan menyalakannya. Setelah dinyalakan. Sekarang hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023. Apa ini benar-benar nyata atau ini hanyalah halusinasi sebelum kematian? Gumamnya. Dia yang berpikir kalau ini hanyalah mimpi atau halusinasi pun langsung menampar wajah. Plak. Dirinya menampar terlalu keras sampai ada bercak merah di pipinya. Ini benar-benar nyata. Serunya yang sangat bersemangat. James Arthur pun kembali ke masa lalu yang menjadi awal kehancurannya dulu. Sekarang bertepatan pada hari Paskah. Tiba-tiba muncul layar aneh yang di depannya yang mirip dengan panel game yang pernah ia mainkan dulu. James pun mencoba untuk mengusap matanya, agar layar tersebut bisa menghilang dari pandangannya. Tapi usahanya itu sia-sia. Ting! Tuan terdeteksi, Anda sekarang kembali ke masa lalu. Sistem akan membantu kehidupan Anda yang sekarang agar Anda menjadi seorang yang kaya raya dan juga kuat. Tiba-tiba terdengar suara robot di kepalanya. Dia benar-benar bingung dengan apa yang dirinya alami sekarang. Apa aku sekarang berhalusinasi? Apa aku sudah mati? Gumam James sambil memegangi kepalanya seperti orang yang depresi. Ting! Tuan tidak mati dan Tuan juga tidak mengalami halusinasi. Apa Tuan ingin menyambungkan dengan sistem sekarang? Tiba-tiba terdengar suara robot tersebut kembali. James mencoba mencerna perkataan dari suara tersebut. Dia tadi mendengar kalau dirinya memang kembali ke masa lalu dan dia tadi mendengar kalau sistem akan membuat dirinya menjadi kaya dan kuat. Jika benar-benar ini adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Oke, sistem, sambungkan sekarang. Jawabnya yang telah siap bersatu dengan sistem. Dirinya benar-benar tidak menduga akan adanya sistem seperti novel yang pernah ia lihat pada masa-masa sekolah dulu. Sistem menyambungkan dengan Tuan, harap Tuan menahan rasa sakit sebentar. Ah, apa sakit? Tanyanya yang bingung tiba-tiba. Ah! James menjerit kesakitan di kamarnya. Dirinya pun langsung tidak sadarkan diri selama beberapa saat dan kembali terbangun akibat terdengar suara dari sistem. Selamat Tuan, sekarang Anda sudah bergabung dengan sistem. Sistem akan merubah kehidupan Anda mulai sekarang.
Karena pola hidup yang tidak sehat dan sering mengonsumsi makanan cepat saji, tubuh Anda telah menyimpan banyak racun. Dengan begitu sistem akan memberikan Tuan sebuah obat agar seluruh racun di tubuh Tuan menghilang. Seketika muncullah sebuah botol obat di tangannya. Apa ini benar-benar bisa menghilangkan racun di dalam tubuhku? Gumamnya lalu mencoba membuka botol tersebut yang ternyata isinya hanya ada satu pil saja dan dirinya langsung meminumnya tanpa pikir panjang. Seluruh tubuhnya langsung menghangat yang mungkin efek dari pil tersebut. Lalu keluarlah cairan hitam lengket keluar dari tubuh James. Cairan tersebut memiliki bau yang sangat menyengat. Tapi di detik berikutnya dirinya merasa kalau tubuhnya seperti ditempa yang membuat mengerang kesakitan selama beberapa saat. Lalu rasa sakitnya mulai mereda. Seluruh kaosnya terkena cairan hitam lengket tersebut dan ia memutuskan untuk membersihkan dirinya di kamar mandi. Ia membuka kaosnya dan betapa terkejutnya dirinya saat mendapati perutnya yang dulu pada masa itu bergelambir tiba-tiba sudah terbentuk otot kotak-kotak. Tubuhku sekarang seperti binaragawan. Jika para wanita melihatku pasti mereka akan mengagumi bentuk tubuh ini. Ujarnya yang sangat senang. Bukan hanya berhasil kembali ke masa lalu. Dirinya juga mendapat berkah yaitu keberadaan sistem yang bisa membuatnya menjadi kuat dan yang terpenting adalah menjadi kaya. Karena di kehidupan sebelumnya dirinya tidak bisa untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ting! Pil tersebut bukan hanya untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh Tuan. Tapi juga membentuk otot dan juga fisik Tuan agar semakin bugar. Mulai sekarang Tuan akan mendapatkan misi melakukan olahraga setiap pagi dan Tuan akan mendapatkan hadiah senilai $10.000. Dirinya pun bergegas untuk mandi dan berganti pakaian olahraga, karena dirinya akan mendapatkan uang senilai $10.000 dari sistem jika berolahraga di pagi hari. Setelah dirinya berganti pakaian dia melihat ke arah jam tangan yang baru ia pakai yang menunjukkan pukul 6 pagi. Dirinya masih memiliki waktu untuk berolahraga dan baru setelah itu melakukan ibadah Minggu Paskah. Dia pun langsung keluar dari kamarnya. Dirinya benar-benar sangat senang bisa bertemu kedua orang tuanya lagi, karena pada saat dirinya dirawat di rumah sakit kedua orang tuanya tidak bisa menemani dirinya. Karena dia di tempatnya di ruangan khusus dan hanya para dokter dan tenaga medis saja yang boleh memasukinya. Bab kedua. Dia turun ke lantai bawah rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga akan melakukan lari pagi untuk menjalankan misi dari sistem. Setelah turun dari tangga, ia melihat ibunya yang sedang memasak sarapan. Melihat putra tunggalnya yang sudah bangun, Jane pun langsung menyapa James. James, kamu sudah bangun? Tumben kamu bangun pagi? Tanya ibunya yang tidak biasanya James bangun tidur di pagi hari karena putranya itu seiring bermain game online sampai larut malam. James pun langsung menghampiri ibunya dan langsung memeluknya. Dirinya bersumpah untuk berbakti dan membahagiakan kedua orang tuanya di kehidupan barunya ini. Sebenarnya keluarga James tidak miskin dan termasuk keluarga kelas menengah di kota Greenridge. Melihat sikap putranya itu, Jane benar-benar bingung dan bertanya. Ada apa padamu James? Tidak biasanya kamu memeluk ibu. James pun langsung melepaskan pelukannya dan menjawab sambil tersenyum. Hehe, tidak apa-apa Bu. Aku hanya kangen ibu saja. Oh ya, ibu masak apa? Oh ini, ibu memasak telur rebus untuk perayaan Paskah nanti sepulang dari gereja. Ibu sudah menyiapkan sandwich isi telur di meja makan. Kamu buka saja tudung sajinya. Jawab Jane. Seperti keluarga lainnya dirinya menyiapkan telur rebus untuk perayaan Paskah. James pun menganggukkan kepalanya dan langsung menghampiri meja makan, lalu membuka tudung saji. Ternyata ibunya membuatkan sandwich isi telur untuk dirinya. Dia pun langsung memakan dengan lahap karena dia sudah lama tidak memakan makanan buatan ibunya itu. Melihat putranya yang seperti gelandang yang tidak makan selama sebulan pun hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, James, kamu telan sampai habis baru kamu ambil lagi. Kamu tenang saja itu buat kamu semua. James pun hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Setelah selesai makan ia akan lari pagi dan berpamitan dengan ibunya. Ibu aku mau lari pagi dulu. Sekali-kali olahraga. Oh ya di mana ayah? Tanya James yang sedari tadi tidak melihat keberadaan ayahnya. Seperti biasanya, ayahmu berada di depan. Dia sedang menikmati teh di pagi hari. Jawab Jane. Setelah itu dirinya pun bergegas keluar rumah dan melihat ayahnya yang sedang memandangi layar ponselnya yang sepertinya sedang melihat berita di sosial media. Ayah aku pamit dulu ya. Mau lari pagi. Ujar James yang berpamitan. Iya James kamu hati-hati ya. Jawab Nelson yang melihat putranya sudah berpakaian olahraga.
Baik ya, aku cuman berkeliling dekat-dekat rumah kok, ujar James agar orang tuanya tidak khawatir dirinya akan lari di sekitaran rumahnya. Oh iya James, kamu sekalian nanti mampirlah ke supermarket juga. Belilah permen dan juga coklat. Di rumah ibumu hanya membuat roti kering saja. Ucap Nelson yang mengambil uang di dompetnya, lalu langsung memberikan uang $300 ke James. James yang masih belum memiliki uang pun menerima uang tersebut. Baik ya. Dia pun langsung bergegas berlari ke arah jalan. Kurang lebih 20-an menit James berlari dengan kecepatan sedang berkeliling jalanan di sekitaran rumahnya yang menuju ke supermarket. Dirinya akhirnya pun tiba di supermarket 24 jam. Sistem apa lari pagi seperti tadi termasuk olahraga pagi juga? Tanya James. Ting. Selamat Tuan berhasil menyelesaikan olahraga pagi dan mendapatkan hadiah uang senilai $10.000 yang langsung ditransfer ke rekening bank Anda. Gunting. Terdengar suara notifikasi di ponselnya James. Ia pun langsung melihat ke aplikasi M-Banking dan ternyata uang yang sudah masuk. Sekarang ia memiliki tabungan senilai $10.010. Ting. Tuan juga mendapat 100 poin sistem. Poin sistem bisa digunakan untuk membeli barang-barang dan keahlian di toko sistem. Tapi untuk saat ini toko sistem masih dikunci. Nama, James Arthur. Level 100/1000. Keahlian. Toko sistem, belum memenuhi syarat. Saldo uang, 10.010. Aset. Melihat panel sistem James benar-benar kegirangan dengan begitu dirinya akan memiliki keahlian seperti yang ada di novel-novel yang pernah ia baca di masa lalu. Tapi yang membuatnya begitu senang adalah uang senilai $10.000. Dengan begitu dirinya bisa membeli sesuatu dan juga tidak takut untuk kebutuhan sehari-hari. Dirinya pun langsung melangkahkan dirinya masuk ke dalam supermarket tersebut untuk membeli pesanan dari ayahnya tadi untuk perayaan Paskah. Saat di dalam supermarket dirinya langsung disuguhkan dengan adanya dekorasi Paskah. James pun mengambil troli belanja dan berjalan mencari coklat dan juga permen. Saat melihat di arah rak coklat, dia dibingungkan dengan banyaknya jenis coklat. James pun mengambil coklat yang paling mahal. Dirinya tidak takut uang nuak kurang. Karena di kartu banknya masih memiliki saldo $10.000 dari sistem tadi. Lalu dia berganti ke arah rak permen dan juga mengambil banyak permen. James juga tidak lupa membeli bahan makanan untuk ibunya masak. Jemas menghabiskan uang senilai $1.000 hanya untuk belanja keperluan Paskah tadi. Dirinya lalu pulang ke rumah sambil menenteng tas belanjaan di kedua tangannya. Dirinya tidak lupa mengambil uang di ATM yang ada di supermarket tersebut. Setibanya di rumah Nelson melihat putranya itu menenteng tas belanjaan besar di kedua tangannya. Dirinya bingung bagaimana bisa James pulang membawa banyak barang belanjaan. Padahal dirinya hanya memberikan uang senilai $300 saja. James, apa kamu baru saja merampok supermarket? Kamu bawa apa saja itu? Tanya Nelson kepada putranya itu. James pun hanya tersenyum dan menjawab pertanyaan dari ayahnya itu yang mungkin penasaran dengan banyak yang ia beli. Hehe, aku tadi sekalian membeli banyak bahan makanan ayah. Aku menambahkan dengan uangku sendiri. Nelson bingung bagaimana putranya itu memiliki uang. Padahal James belum bekerja dan baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Kamu mendapatkan uang dari mana James? Ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk melakukan hal yang melanggar hukum. Tanya Nelson dirinya langsung berpikir kalau James melakukan hal yang telah melanggar hukum seperti mencuri ataupun merampok. Tidak ayah, kamu tenang saja. Saat sekolah aku mengumpulkan uang saku yang ayah berikan kepadaku. Lalu setelah itu aku membeli Bitcoin dan saat sekarang harganya naik aku langsung menjualnya lagi. Jadi ayah tenang saja, putramu ini tidak melanggar hukum. Mulai sekarang aku akan membahagiakan ayah dan juga ibu. Jawab James, dirinya terpaksa untuk berbohong tentang adanya sistem yang membantu dirinya. Mendengar jawaban dari James yang tampak tidak berbohong, Nelson pun langsung tersenyum. Putranya tersebut sudah bisa memiliki uang sendiri dan ia pun menghampiri James, lalu mengelus-elus kepala putranya itu. Kamu lanjutkan studimu dulu, tidak usah memikirkan ayah dan ibu. Tugas kamu saat ini hanyalah belajar. Biar ayah bantu bawakan. Ujar Nelson kepada putranya. Dirinya ingin James melanjutkan studi ke perguruan tinggi agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nantinya. James pun tersenyum dan memberikan satu tas belanjaan ke ayahnya dan mereka berdua masuk ke dalam rumah.